Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Gus Luken Sunarto. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan penulisan karya tulis ilmiah atau disingkat KTI. Mengapa ini perlu saya sampaikan? Karena selama ini rekan-rekan guru atau kepala sekolah masih bingung dengan KTI ataupun PTK ataupun PTS. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang penulisan KTI. Baik, saudaraku, mohon izin Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru dimanapun Anda berada, saya akan menyampaikan hal ini sebagai penambah referensi bagi saudaraku saja, bukan berarti saya menggurui. Baik, Bapak Ibu, saya mulai dengan jenis KTI. Apa yang harus kita lakukan ketika seorang guru akan mengajukan kenaikan pangkat? Apakah pengembangan diri, apakah menulis KTI atau PTK? Nah, ini istilah-istilah ini yang perlu kita luruskan. Baik, saudaraku, mana yang benar, KTI apa PTK? Nah, inilah. Nah, baik, ini akan kita lihat. Yang pertama, sesuai dengan petunjuk syarat kenaikan tingkat atau kenaikan pangkat seorang guru atau kepala sekolah, maka kita melihat aturan yang ada tentang jabatan fungsional guru. Aturan lama atau diawali dengan Kemenpan, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 84 tahun 1993, yang pada akhirnya nanti kita jumpai pembaruan, yaitu Kemenpan nomor 16 tahun 2009. Nah, disitulah kita akan mengenal yang namanya pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi itu kata-kata itu hanya beda model nama saja. Oke, beda ya. Untuk Kemenpan yang tahun 93 ini namanya adalah pengembangan profesi ya, sana istilahnya. Kemudian yang tahun 2009 istilahnya adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, ini masing-masing ada sub-subnya. Apa yang harus kita siapkan sesuai sehubungan dengan inovasi guru atau kreativitas guru. Inilah perbedaannya. Jadi sesuai dengan model pengembangan profesi ada 5 jenis, yaitu yang pertama karya tulis ilmiah, yang kedua teknologi tepat guna, yang ketiga alat peraga, yang keempat karya seni, dan yang kelima pengembangan kurikulum. Sedangkan untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk aturan tahun 2009 kita kenal dengan istilahnya yang pertama pengembangan diri, yang kedua publikasi ilmiah, dan yang ketiga karya inovatif. Nah, inilah saudaraku perbedaan istilah. Yang sebelah kiri dari pandangan mata kita 5 hal, yang sebelah kanan adalah 3, yaitu pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Sebetulnya barangnya sama, hanya nanti istilahnya saja yang berbeda. Oke, kita lihat untuk 1 sampai 5, yaitu
karya tulis ilmiah, teknologi tepat guna, kemudian alat peraga, karya seni dan pengembangan kurikulum. Maka di sana apa sebenarnya karya tulis ilmiah itu? Kita lihat slide berikutnya. Yang dinamakan karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang mencakup 7 hal itu. Jadi seorang guru akan bisa naik pangkat apabila bisa menulis atau mengumpulkan karya tulis ilmiah. Ini sesuai dengan peraturan tahun 93 yang tadi sudah saya sebutkan. Ada 7 jenis, yaitu KTI hasil penelitian, karya tulis ilmiah hasil penelitian. Yang kedua, tinjauan ilmiah. Yang ketiga, prasaran ilmiah. Yang keempat, buku atau modul. Yang kelima, diktat. Yang keenam, tulisan ilmiah populer. Dan yang ketujuh, karya terjemahan. Nah, ini sesuai dengan istilah karya tulis ilmiah dari istilah pengembangan profesi Kemenpan tahun 1993. Sedangkan Kemenpan tahun 2009 nomor 16 ini terkenal dengan istilah pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, jenisnya ada 3, yaitu pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Nah, saudaraku, rekan-rekan, guru yang saya hormati, publikasi ilmiah ini dijeniskan ada 10 jenis ya. Jadi saya ulang, kalau dulu istilahnya karya tulis ilmiah, sekarang istilahnya publikasi ilmiah. Apa itu jenisnya publikasi ilmiah? Kalau dulu ada 7, sekarang ada 10. Ini yang pertama, presentasi di forum ilmiah. Ini. Jadi membuat atau melakukan presentasi di forum ilmiah. Yang kedua, menulis atau penulisan hasil penelitian. Nah, di sanalah ada istilah penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh guru di dalam kelas. Ada istilah penelitian tindakan sekolah yang dilakukan oleh kepala sekolah terkait dengan tugas-tugas guru. Ada penelitian tindakan sekolah juga yang dilakukan oleh para pengawas ini. Nah, kemudian yang ketiga, tinjauan ilmiah. Jadi seorang guru ketika situasi tertentu ada permasalahan, maka dia menulis tinjauan ilmiah dan dikirim ke melalui surat kabar atau majalah yang ber-ISSN, maka akan muncul istilah tinjauan ilmiah, dan ini ada angka kreditnya. Kemudian yang keempat, tulisan ilmiah populer ya. Kita jumpai di koran atau di majalah-majalah. Kemudian yang kelima, artikel ilmiah. Yang keenam, buku pelajaran. Yang ketujuh, modul atau diktat. 8, buku dalam bidang pendidikan. 9, karya terjemahan. Dan 10, buku pedoman guru. Jadi saudaraku, ada 10 jenis yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam rangka mengejar karier untuk mempersiapkan kenaikan pangkat atau kenaikan tingkatnya. Jadi bagaimana kita mempresentasikan suatu hal, bagaimana kita menulis hasil penelitian PTK ataupun PTS, bagaimana kita menulis tinjauan ilmiah, tulisan ilmiah populer, artikel, buku pelajaran, dan sebagainya. Ini semuanya ada nilainya, nilai angka kreditnya. Baik, saudaraku, saya lanjutkan lagi. Jadi istilah publikasi ilmiah itu dijeniskan secara garis besar ada 3 hal. 3 hal. 3 hal inilah yang tadi saya rinci menjadi 10. Yang tadi 1 sampai 10 yang di atas tadi. Ya, ketiga itu antara lain publikasi ilmiah dalam bentuk presentasi pada forum ilmiah. Jadi ketika kita
menyampaikan materi di depan MGMP misalnya, ketika kita menyampaikan materi di depan KKG, atau ketika kita menyampaikan materi di depan tempat-tempat diklat atau forum ilmiah, maka kalau itu dibukukan, ditulis, diketahui oleh atasan langsung kita, itu nanti akan mendapatkan angka kredit. Bukti fisiknya adalah tulisan, ya, apakah itu dalam bentuk PowerPoint atau mungkin deskripsi dengan pengetikan Word misalnya. Kemudian yang kedua, publikasi ilmiah hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal. Ini tadi adalah kalau yang kita sebutkan mulai dari nomor 2, hasil penelitian, kemudian tinjauan ilmiah, tulisan ilmiah populer, kemudian ini artikel ilmiah. Ini kelompok nomor 2. Yang nomor 1 ya ikut nanti yang presentasi tadi. Kemudian yang ketiga, yang dinamakan publikasi ilmiah itu adalah publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan atau pedoman guru. Sehingga itu mulai dari nomor 6, buku pelajaran, kemudian guru yang menulis modul atau diktat, kemudian buku dalam bidang pendidikan, karya terjemahan, dan buku pedoman guru. Ini semuanya akan mendapatkan angka kredit sesuai dengan aturan yang berlaku dalam keputusan tersebut. Sehingga sudah jelas, saudaraku, antara publikasi ilmiah, KTI, PTK maupun PTS. Jadi sekali lagi dari atas, ya, dulu istilahnya karya ilmiah populer, dulu istilahnya pengembangan profesi yang terdiri dari karya ilmiah populer, teknologi tepat guna, alat peraga, karya seni, dan pengembangan kurikulum. Sekarang istilahnya pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB, yang terdiri dari pengembangan diri, diklat-diklat itu, kemudian publikasi ilmiah, kita menulis 10 hal tadi, dan yang terakhir adalah karya inovatif, misalnya membuat media-media pembelajaran. Itulah Bapak Ibu yang saya hormati tentang publikasi ilmiah, yang salah satunya adalah penelitian tindakan kelas, penelitian tindakan sekolah, ataupun makalah, ataupun artikel, ataupun diktat. Nah, ini semuanya tergolong publikasi ilmiah. Jadi tampak jelas bagaimana yang PTK, bagaimana yang PTS, bagaimana yang artikel. Nanti akan saya perjelas di pertemuan berikutnya. Baik, saudaraku, Bapak Ibu guru yang saya hormati, maka dari 10 hal itu, 10 hal publikasi ilmiah itu, enaknya kita membuat apa lah ini. Padahal satu ide itu bisa dipakai untuk 4 tulisan, bahkan bisa 5. Satu ide, Bapak Ibu. Oke, ini nilainya akan berbeda-beda nantinya. Jika kita menulis PTK, jadi kita membuat KTI yang mana, gitu. Kalau kita menulis PTK, maka nanti nilainya adalah 4 angka kredit. 1 PTK sempurna nilainya 4. Kemudian makalah, 2 makalah itu nilainya 4. 1 artikel ilmiah, kalau itu diangkat di surat kabar atau majalah yang ber-ISSN, maka nilainya 3 angka kredit. Ini 1 diktat nilainya setengah, karena diktat itu hanya ditulis dalam bentuk dalam beberapa bab saja, misalnya bab 1, 2, 3 diramu menjadi diktat. Nah, itu nilainya hanya setengah. Kalau kita nulis 6 diktat, sudah mendapat 3. Nah, kalau ini kita jumlahkan, 4 tambah 4, 8, tambah 6, 14. Ini 1 gagasan kita sudah bisa menulis itu dengan angka kredit yang bisa memenuhi syarat untuk naik pangkat.
ke golongan 4B ke atas. Itulah saudaraku. Baik, sekarang saya lanjutkan untuk penulisan judul. Ini Bapak Ibu, judul yang baik, syarat judul yang ideal menurut Indarti ya, tahun 2008 dalam bukunya penulisan karya ilmiah itu, maka judul yang ideal adalah ditulis secara singkat, spesifik, dan jelas. Kemudian yang kedua, syaratnya menggambarkan masalah yang akan diteliti. Masalahnya apa? Kesulitan belajar, motivasi belajar siswa masih rendah. Nah, prestasi belajar siswa masih rendah. Nah, ini ada dimunculkan nanti. Dan upaya nyata. Upaya nyata apa? Kalau ada masalah rendahnya kemampuan menulis X misalnya. Nah, ini rendah, maka akan kita obati. Upaya nyata kita adalah memberikan obat, solusinya. Apa itu? Mungkin dengan menggunakan media yang baru, atau mungkin model pembelajaran metodenya baru, ya, diganti yang lain. Nah, itu nanti akan bisa kita angkat sebagai judul. Nah, di situ juga harus muncul setting. Di mana dan kapan penelitian itu terjadi. Nah, ini. Kemudian syarat yang ketiga, menggambarkan tindakan penelitian yang akan ditulis, ya, yang akan dipilih untuk memecahkan masalah. Jadi ada gambaran dengan metode apa, dengan media apa, dengan model pembelajaran seperti apa, muncul di kata-kata kunci dalam judul tersebut. Nah, usahakan maksimal judul yang ideal itu tidak lebih dari 15 kata. Nah, ini. Bagaimana misalnya 17? Ya kalau 17 ya lebih 2 ya, nanti mudah-mudahan bisa lolos, itu saja. Oke, saudaraku, saya lanjutkan. Penulisan judul itu bagaimana? Oke, mari kita ingat dengan latar belakang kita masing-masing. Misalnya yang dari Bapak Ibu guru bahasa Inggris, silakan mengingat-ingat permasalahan yang ada di siswa, dari bahasa Indonesia, mungkin dari matematika, atau mungkin Bapak Ibu guru SD, guru kelas, dan sebagainya. Kita bisa belajar bersama untuk memulai membuat karya tulis ilmiah yang berupa PTK dan lainnya. Oke, mari kita nulis bersama-sama. Oke, penulisan judul yang pertama, ya kita lihat, berangkat dari latar belakang masalah. Jadi ketika kita ada pembelajaran, ternyata siswa masih dalam tanda petik delongap-delongap, saya bingung, sehingga nilai yang muncul rendah. Nah, ini adalah sebuah persoalan, sebuah latar belakang. Yang kedua, kita mendata kesulitan yang dialami siswa. Apa kesulitannya? Saya teruskan. Dibuktikan dengan hasil ulangan harian, misalnya yang rendah tersebut, atau jumlah siswa tuntas belajarnya sedikit. Jadi karena prestasinya turun atau nilai ulangan harian rata-ratanya hanya sedikit saja, jumlah yang tuntas belajar dalam satu kelas tidak memenuhi keinginan standar, yaitu 85%, maka ini perlu kita angkat dalam sebuah penelitian tindakan kelas. Nah, bagaimana untuk mengobatinya? Kita perlu mempersiapkan strategi, nomor 4 itu, mempersiapkan strategi atau metode atau model pembelajaran yang baru. Jadi kalau kemarin kita menggunakan ceramah saja, mungkin anak-anak kurang senang dan seterusnya, akhirnya rendah nilainya, kurang semangat, motivasinya kurang, maka kita obati dengan metode, model, strategi yang baru. Lalu syarat yang kelima untuk menjadi judul yang ideal, gabungkan kata kunci dan masalah siswa dengan strategi, metode atau model pembelajaran yang Anda siapkan, Bapak Ibu siapkan. Oke, contoh judul ini kita contohkan.
Ya, kita nulis sama-sama ini. Saya juga kebetulan sedang menulis ini, nanti saya tulis ini. Isi judul yang pertama, persoalan yang dialami siswa. Istilahnya ada sakit ya siswa. Sakitnya ini kalau istilahnya teman-teman apa itu pemateri yang selama ini muncul adalah ada sakitnya. Ya persoalan yang dialami siswa, rendahnya kemampuan, rendahnya prestasi itu sakitnya. Kemudian ada strategi, metode model pembelajaran yang akan diterapkan. Ini sebagai obatnya, Bapak Ibu. Dan yang terakhir dimunculkan tempat dan waktu penelitiannya. Contoh, ini saya ambilkan mengingat kemampuan siswa dalam mengakses internet itu rendah, berarti kan dia sakit. Artinya pembelajaran ini sedang sakit. Ini perlu saya munculkan kata kunci kemampuan mengakses internet. Perlu saya tingkatkan, itu judul peningkatan kemampuan mengakses internet. Apa yang saya gunakan? Dengan metode contoh demonstrasi. Melalui metode demonstrasi. Di mana itu? Nah, pada siswa kelas 9E SMP Negeri 1 Pace. Kapan? Tahun pelajaran 2020-2021. Mudah-mudahan dari sini kita semakin lebih jelas lagi. Ya, kita mulai daripada kita hanya mengcopy-copy, ya, lebih baik kita belajar sendiri. Saya kira itu tidak sulit Bapak Ibu. Saya yakin ini karena kelihatan di mata sehingga mudah dipelajari. Oke, saya ulang, persoalan yang muncul, strategi atau metode yang kita angkat, dan tempat waktunya. Ini harus muncul pada judul. Nah itu, peningkatan kemampuan bla 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 misalnya melalui metode atau model pembelajaran bla 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 pada siswa apa ya, tahunnya kapan. Nah ini sudah contohnya sudah saya munculkan di situ. Peningkatan kemampuan mengakses internet melalui metode demonstrasi pada siswa kelas 9E SMP Negeri 1 Pace tahun pelajaran 2020-2021. Oke. Ini salah satu contoh. Baik, saudaraku. Kita ulang kembali. Mari, saudaraku. Mari diperhatikan. Saya mempunyai latar belakang. Nah, ini saya akan membuat judul nantinya. Latar belakang yang saya amati adalah kemampuan siswa dalam menulis teks pidato persuasif rendah. Ini kan sakit berarti. Kemudian saya buktikan dengan data nilai awal ulangan harian tentang teks pidato persuasif rendah. Nah, ini seperti tampak di bawah. Data awal hasil ulangan harian 1, jumlah siswa 32. Nah, nilai rata-rata kelas 71,1. Padahal yang saya harapkan 75 misalnya. Jumlah siswa yang berhasil dari 32 siswa hanya 13 orang. Dengan presentasi keberhasilan kelas hanya mencapai 40,6%. Ini yang akan saya angkat menjadi sebuah penelitian tindakan kelas. Oke. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Nomor 4. Mengapa itu? Setelah kita deteksi, kita ambil itu masukan, angket, ternyata siswa kurang semangat dalam mempelajari materi penulisan teks pidato. Misalnya, anak kurang memahami cara menulis teks pidato persuasif. Misalnya, ternyata penguasaan kosakata dan tata bahasa siswa yang masih rendah. Siswa cenderung mencontoh karya temannya. Nah, ini dari 6 latar belakang inilah maka kita akan menuliskan sebuah judul. Berdasarkan data yang ada, maka perlu kita angkat menjadi sebuah penelitian. Nah, saudaraku, ini jadi coba diperhatikan kata kunci judul. Nih, Bapak Ibu, sebelah kiri itu
berkaitan dengan KD atau materi pokok yang akan kita munculkan. Sebelah kiri ini. Jadi kalau misalnya di TIK ada kita istilahnya menjelaskan sistem jaringan di internet, misalnya itu di TIK. Misalnya KD-nya di bahasa Indonesia, misalnya menulis teks pidato persuasif misalnya. Mungkin di yang lain menulis ya label misalnya dalam bahasa Inggris misalnya. Kemudian di matematika misalnya menghitung bla 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 bla, kemampuan menghitung bla bla bla. Kemudian di PS misalnya kemampuan mendeskripsikan bla 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 bla. Gitu di IPA misalnya. Kemudian ada lain di yang lainnya membedakan ya perbedaan apa dengan apa. Yang ini adalah materi atau KD yang mengalami penurunan tadi yang akan kita tingkatkan. Jadi kemampuan siswa tentang hal itu akan kita tingkatkan. Melalui apa? Nah, ini saya contohkan melalui metode saja Bapak Ibu. Melalui metode. Kita data metode-metode yang mungkin cocok untuk itu. Misalnya. Bisa mulai dari metode pemodelan. Nah, ini kalau ini untuk penulis teks pidato cocok. Nanti kita berikan model contoh teks pidato misalnya. Kemudian metode quantum teaching berbasis modeling ya sama, ini juga bisa dipakai. Kemudian pemanfaatan media PowerPoint, ini saya kira juga bisa dimanfaatkan mungkin ketika anak-anak kita terangkan dengan menggunakan media PowerPoint, mereka menjadi lebih jelas, akhirnya bisa menulis teks pidato misalnya. Kemudian pakai strategi kooperatif, model brainstorming ya. Curah pendapat, ya kerja kelompok misalnya. Bisakah itu? Mungkin bisa. Anak-anak kerja kelompok, ayo. Ya, dibuat bersama-sama, didiskusikan, insya Allah juga bisa. Kalau sudah bisa nanti baru kerja mandiri. Misalnya lagi dengan metode diskusi model bus group. Ya, metode demonstrasi, metode latihan misalnya, model kolaboratif learning misalnya, tim game turnamen atau model school visit online. Nah, Bapak Ibu, saya akan menuliskan tentang ini, peningkatan kemampuan menulis teks pidato persuasif, karena kebetulan saya mengajar kelas 9, jadi saya menulis itu, karena mereka rata-rata masih rendah nilainya. Saya akan menggunakan, saya pasangkan dengan model school visit online. Jadi selain tatap muka, juga online menggunakan media HP. Dari sini saya akan menuliskan judul itu. Maka judul yang saya tulis adalah ini Bapak Ibu. Saya akan menuliskan sebuah PTK. Berarti penelitian tindakan kelas. Berarti saya perlu meneliti. Maka akan saya tingkatkan dengan judul penelitian peningkatan kemampuan menulis teks pidato persuasif melalui model pembelajaran Visit School online pada siswa kelas 9G SMP Negeri 1 Pace tahun pelajaran 2020-2021. Nah, ini kalau saya menulis penelitian tindakan kelas. Bapak Ibu, satu ide, ini idenya adalah kata kuncinya menulis teks pidato persuasif dan pembelajaran Visit School dan online. Nah, ide ini selain kita bisa menggunakan untuk tulisan PTK, bisa kita gunakan juga untuk penulisan makalah. Sehingga nanti makalah juga kita tulis dengan inti yang sama, cuma berbeda bentuk begitu. Saya akan memberi judul penerapan model pembelajaran Visit School online dalam menulis teks pidato persuasif. Nah, ini ketika saya buat makalah, lalu saya print, maka itu akan mendapat angka kredit jika itu nanti sudah disahkan oleh kepala sekolah. Nah, kalau makalah ini saya munculkan menjadi presentasi seperti ini, saya presentasikan, akhirnya saya sebagai prasaran nanti juga akan dapat angka kredit. Jadi misalnya itu, kalau judulnya prasaran, menerapkan model pembelajaran Visit School online untuk menulis teks pidato persuasif. Nah, apa dan bagaimana kelanjutannya nanti kita lihat di
video berikutnya. Saya juga masih ingin menulis artikel dengan satu ide itu. Maka saya akan menggunakan judul penerapan model pembelajaran visit school online pada mapel bahasa Indonesia. Nanti dari 4 hal ini yang dibahas fokusnya adalah sama, yaitu teks pidato persuasif dan pembelajaran school visit online. Ya. Oh, ini tulisannya terbalik, Bapak Ibu. Ya, seharusnya school visit, tapi itu visit school. Ya, ya. Mohon maaf itu ada kekeliruan. Baik, Bapak Ibu, selamat mencoba membuat judul, menulis rancangan penelitian, dilanjutkan melakukan pembelajaran dengan strategi, model, metode belajar yang baru. Terima kasih. Tunggu pelajaran paparan kami berikutnya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.